warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Salsa Febrianti dari Universitas Muhammadiyah Palembang, program studi Teknik Industri dengan NIM 15/2021-011. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari video yang telah saya tonton. Berikut merupakan penjelasan materinya. Berikut materi pertama, yaitu mengapa perusahaan tidak dapat merancang produk yang ramah lingkungan dan sistematik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang perusahaan tersebut. Pada tahun ini, perusahaan memiliki beberapa wawasan dari bekerja sebagai desainer selama dekade terakhir yang akan membantu dalam memberikan konteks teriakan besar kepada orang-orang dalam perselisihan, terutama yang pernah menjadi desainer di bidangnya selama lebih dari 40 tahun. Kemudian, di sini pula ada tujuan dari perusahaan tersebut, yaitu pertumbuhan dengan segala cara industrialisasi, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan salah satu industri pertama yang terkena dampaknya adalah industri tekstil. Kemudian di sini lanjut materinya. Mengapa perusahaan tidak dapat merancang produk yang ramah lingkungan dan sistematik? Jika perusahaan ramah lingkungan, karyawan akan kelebihan beban dengan pekerjaannya mereka. Seringkali perusahaan mensubkontrakkan produknya ke perusahaan lain untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri. Hal ini sangat umum terjadi di bidang manufaktur. Berikutnya, di sini ada cara perusahaan ramah lingkungan. Ada 3 cara untuk perusahaan itu ramah lingkungan. Yang pertama yaitu penghematan biaya, yang kedua yaitu memperoleh kesetiaan pelanggan, yang ketiga yaitu pengurangan limbah. Yang dimaksud dari penghematan biaya di sini dijelaskan yaitu dapat mengurangi pengeluaran bisnis dan membantu meningkatkan keuntungan. Bisnis juga dapat menghemat biaya dengan mengoptimalkan operasi gedung, meningkatkan efisien, dan mengurangi konsumsi energi. Salah satunya adalah daur ulang, yang dapat membantu mengalirkan materi dari sampah Anda dan membantu mengurangi tagihan limbah secara keseluruhan. Menggunakan lebih sedikit energi air dan limbah secara dengan lebih sedikit uang yang digunakan untuk tagihan yang berulang. Kemudian di sini yang kedua, memperoleh kesetiaan pelanggan. Yang dimaksud dari memperoleh kesetiaan pelanggan ini yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Di hari ini, pelanggan lebih memiliki untuk melakukan bisnis dengan perusahaan ramah lingkungan. Hal ini didukung oleh penelitian dari Natural Marketing Institute yang menemukan bahwa 58% konsumen mempertimbangkan dampak perusahaan terhadap lingkungan saat memutuskan tempat untuk membelinya perusahaan barang dan jasa. Singkatnya, konsumen akan membayar lebih untuk produk dan layanan yang berasal dari perusahaan yang berkomitmen pada lingkungan. Yang ketiga yaitu pengurangan limbah. Ketika para pekerja, para pemimpin bisnis perusahaan ini mendidik diri mereka sendiri tentang keberlanjutan dan mengurangi dampaknya, banyak yang menjadi terinspirasi untuk mengikutinya. Akibat, orang lebih cenderung mengevaluasi kebiasaan konsumsi mereka, mendaur ulang jika memungkinkan, dan menggunakan kembali barang-barang yang mengurangi sampah ketika orang di sekitar mereka melakukan hal yang sama. Tindakan ini menguntungkan bisnis dan mengurangi jumlah material yang berakhir di tempat pembuangan sampah, sehingga mengurangi biaya limbah dan meningkatkan keberlanjutan secara keseluruhan.
Selanjutnya di sini ada perusahaan yang menerapkan konsep peduli lingkungan, yaitu ada IKEA, Unilever, PT Sinar Sosro, Apple, Nike, dan Garuda Food. IKEA ini adalah salah satu perusahaan yang menerapkan konsep green business adalah IKEA. Bagi yang senang berbelanja furnitur rumah pasti sudah tidak asing lagi dengan perusahaan awal Swedia ini. IKEA merupakan perusahaan pertama yang menerapkan konsep ramah lingkungan. Kemudian di sini ada Unilever. Perusahaan dengan konsep Go Green yang kedua ini, yaitu Unilever. Perusahaan Unilever merupakan perusahaan penghasil kebutuhan rumah tangga terbesar di dunia. Unilever ini menciptakan berbagai program peduli lingkungan untuk mengajak masyarakat ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungannya. Unilever Indonesia juga aktif mengadakan berbagai program peduli lingkungan di seluruh penjuru Indonesia, seperti pembangunan kamar mandi dan perbuatan bank sampah untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli kelestarian lingkungan. Yang ketiga yaitu di sini ada PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro ini merupakan salah satu perusahaan asal Indonesia yang berkontribusi untuk lingkungan dengan prinsip menerapkan 3K dan RL, yaitu peduli terhadap kualitas, kenyamanan, kesehatan, dan serta ramah lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro ini adalah menerapkan program pengolahan limbah yang baik seperti mengubah ampas teh menjadi kompos agar tidak mengganggu lingkungan. Tidak hanya dalam urusan limbah, kepedulian terhadap lingkungan juga ditunjukkan melalui program Sekolah Sehat Sosro dengan tujuan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan hijau. Kemudian di sini ada Apple. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan Apple. Perusahaan ini kerap menghadirkan berbagai macam produk teknologi berkualitas yang digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Perusahaan Apple sendiri juga telah menerapkan konsep Go Green dalam perusahaannya sendiri. Kantor pusat Apple yang terletak di California kini telah menggunakan atap bertenaga surya sebagai sumber penerangan dan segala aktivitas operasional di kantornya. Apple juga terus berinovasi dalam menjaga lingkungannya dengan menghadirkan teknologi robot yang diberi nama Daisy untuk mendaur ulang limbah-limbah yang dihasilkan oleh pabrik. Kemudian di sini ada perusahaan Nike. Nike tidak hanya di Adidas, perusahaan seperti Nike juga telah menerapkan konsep Go Green dalam biasanya. Nike berhasil membuat berbagai produk berkualitas yang terbuat dari bahan-bahan bekas. 75% bahan dasar pembuatan produk Nike ini terbuat dari hasil daur ulang sampah yang tidak terpakai. Bahkan rajutan-rajutan yang terdapat pada produk sepatu Nike dan sol sepatu produk Nike juga terbuat dari campuran sampah plastik. Hal ini juga membuat Nike menjadi salah satu perusahaan yang sukses mengusung tema Go Green dalam bisnisnya. Kemudian di sini ada Garuda Food. Perusahaan Garuda Food ini asal Indonesia juga. Ikut menaruh perhatian terhadap isu lingkungan dengan membangun kerjasama terhadap Balai Penelitian Lingkungan untuk menerapkan konsep ramah lingkungan. Garuda Food juga mengembangkan produk-produk secara organik dengan teknologi ramah lingkungan sebagai langkah pelestarian lingkungan.
Kemudian di sini ada contoh perusahaan ramah lingkungan, yaitu salah satunya Gojek. Gojek juga adalah salah satu perusahaan ramah lingkungan yang menerapkan warna hijau dalam aplikasinya dan jaket yang digunakan sang kurir. Bahkan, perusahaan Gojek ini membuat slogan yang akan cinta lingkungannya, yaitu slogannya bantu kurangi polusi dengan tanam pohon. Berikut adalah materi pertama yang saya jelaskan. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua dari video kedua yang telah saya tonton. Apa itu desain berkelanjutan? Memahami desain berkelanjutan. Desain berkelanjutan ini adalah filsafat dalam merancang benda fisik, lingkungan nyata, dan layanan untuk memenuhi prinsip keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan Kemudian di sini ada 3 tujuan dari desain berkelanjutan, yaitu yang pertama keindahan, yang kedua yaitu kegunaan, yang ketiga yaitu keberlanjutan. Keindahan yang disebut dalam keindahan ini adalah salah satu kelopeknya dalam desain bangunan. Produk yang berkelanjutan harus indah karena memungkinkan adanya peminat dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu kegunaan. Yang dimaksud dari kegunaan ini memaksimalkan pemanfaatan sumber energi terbaharui pada produk yang dihasilkan. Kemudian di sini yang ketiga keberlanjutan. Keberlanjutan ini adalah meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang dapat membahayakan lingkungan. Kemudian di sini ada konsep penggunaan sustainable design. Sustainable design ini menggunakan 3 konsep, yaitu yang pertama people, yang kedua profit, dan yang ketiga planet. Yang pertama people. People itu adalah bagaimana sebuah perancang mempengaruhi dan membawa keuntungan bagi pekerja, buruh, dan masyarakat. Misalnya, dengan memberikan upah yang adil kepada para pekerja atau masyarakat tersebut, memberdayakan dan mengajari keterampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu planet. Bagaimana perusahaan berusaha menciptakan bisnis yang selaras dengan alam dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungannya, di mana tujuan yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari dampak buruk yang mungkin bisa merusak lingkungan tersebut, seperti banjir, kebakaran lahan, hingga climate change atau perubahan iklim. Misalnya, pembuatan perencanaan bisnis dengan mengurangi penggunaan barang baku impor yang dapat menyebabkan carbon footprint, atau mengganti kemasan berbahan plastik dengan kemasan berbahan kertas atau kaca. Yang ketiga, yaitu di sini ada profit. Membuat perancangan bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan secara finansial yang tentunya sejalan dengan 2P sebelumnya, yaitu people dan planet. Artinya perancangan yang dibuat tidak hanya memikirkan profit saja, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan pada kehidupan manusia dan lingkungan. Kemudian di sini ada prinsip dasar sustainable design. Menurut Felicia Wijaya 2019, prinsip dasar sustainable design
meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, low impact material. Yang kedua, efisien energi. Yang ketiga, kualitas dan daya tahan. Yang keempat, reuse dan recycle. Yang kelima, renewability. Yang keenam yaitu sehat. Yang dimaksud dari low impact material ini adalah memanfaatkan bahan non-toksik dan diproduksi secara ramah lingkungan untuk membuat sebuah produk. Yang kedua, yaitu di sini ada efisien energi, yaitu menggunakan atau membuat produk yang membuat energi seminimal mungkin, misalnya penggunaan air atau listrik di rumah. Yang ketiga, yaitu kualitas dan daya tahan. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga memiliki usia pakai panjang. Yang keempat, yaitu reuse dan recycle. Rancangan produk harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan hingga setelah masa pakai berakhir. Yang kelima, yaitu renewability. Bahan atau material berasal dari wilayah terdekat atau tidak hasil impor, diproduksi dari sumber daya yang bisa diperbaharui, seperti dapat diolah menjadi kompos. Yang terakhir yaitu sehat. Produk yang dihasilkan tidak berbahaya bagi lingkungan serta penggunanya. Di sini adalah contoh penerapan sustainable design. Bisa dilihat dari gambar di samping ini, yaitu wadah untuk salad, dan gambar kedua yaitu sendok dari bahan logam. Kemasan bening yang Anda lihat itu untuk salad sebenarnya adalah kemasan biodegradable terbuat dari biopolimer yang sekali lagi tidak menggunakan jejak pada lingkungan. Namun hal yang harus diingat adalah jika Anda dapat menghindari penggunaan barang sekali pakai, Anda dapat menggunakan logam. Contohnya, sendok dari logam ini. Hal ini akan bertambah lebih lama dan oleh karena itu berpotensi memiliki dampak yang lebih kecil terhadap lingkungannya. Di sini ada grafik di tahun 2018. Yang pertama, grafik pertama ini ada 63% dari bersedia membeli produk atau layanan berkelanjutan. Yang kedua, di sini ada 61% perusahaan merasa bertanggung jawab atas lingkungannya. Yang ketiga, ada 52% perusahaan merasa nyaman karena telah berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Yang terakhir yaitu ada 53% perusahaan mengalami kesulitan menemukan produk atau layanan ramah lingkungan. Berikut adalah penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.